Sejak kemunculannya sebagai Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo seolah angin segar dalam wajah kepemimpinan Indonesia. Melalui belusukan, Jokowi telah mereduksi simbol kekuasaan yang kaku, sakral, dan formal. Citra dan gaya yang sama tidak hilang, bahkan setelah mantan wali kota Solo ini dipilih dan dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia. Di hari pelantikannya, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala bergerak menuju Istana Merdeka bersama lautan massa yang bersuka cita. Satu fakta yang mempresentasikan bahwa kekuasaan yang diemban mereka tak berjarak dengan rakyat. Jokowi telah menghadirkan banyak gebrakan sebagai wujud desakralisasi kekuasaan. Dia mengenalkan para menteri kabinet kerja dalam suasana santai di Istana Negara, di mana mereka semua mengenakan baju putih yang seragam. Jokowi juga mewajibkan para menteri memakai pakaian bernuansa kedaerahan Indonesia sebagai busana kerja. Akankah Jokowi berhasil memberi harapan baru, melaksanakan kepemimpinan yang egaliter dan terbuka tanpa protokoler atau birokrasi berbelit? Mampukah Jokowi dan para pembantunya menumbuhkan partisipasi rakyat yang besar ketika para pejabat publik sungguh-sungguh hadir sebagai pelayan masyarakat? Ya, memang dengan euforianya Presiden Jokowi ini membuka mata kita bahwa namanya pemimpin itu tidak perlu sebenarnya harus bisa berjarak dengan masyarakat dengan penampilan yang sederhana, tapi tetap harus menunjukkan profesionalisme ya, Nas, ya. Betul banget. Ini juga tidak menurunkan rasa respek kita ataupun juga kepercayaan kita pada seorang pemimpin. Betul. Ya kan? Sepertinya sudah tidak zaman gitu pemimpin yang sombong, tapi pemimpin yang merangkul masyarakat, ya. Betul. Kan? Dan kalau saya sempat baca juga dan beberapa riset, ternyata pemimpin-pemimpin dunia itu juga cukup banyak loh. Seperti kayak di Inggris, Perdana Menterinya David Cameron tepatnya, itu juga tidak ragu untuk bisa berdiri berdesak-desakan di dalam kereta api. Juga ada salah satu ini loh, Nas, Presiden dari Iran, Ahmadinejad, itu juga setelah akhirnya turun jabatan, dia naik bus lagi untuk bersama masyarakatnya, kemudian untuk melanjutkan aktivitasnya sebagai seorang dosen. Bener banget, apalagi waktu ingat nggak Ahmadinejad pernah menikahkan anaknya juga. Oh iya? Yes, itu sangat santai seperti pernikahan mungkin di belakang rumah kita aja gitu. Untuk seorang mantan presiden untuk seorang gitu ya. presiden loh saat itu dia masih Baik, yuk luar biasa. kita akan ngajak Anda untuk berbincang-bincang seputar gaya kepemimpinan yang santai. Tadi kita sudah sempat memberitahukan bahwa kita akan menghadirkan Rene Soehardono, seorang pakar atau konsultan sumber daya manusia dan juga penulis buku yang keren yang juga bestseller. Terkapar. Selamat pagi ini loh. barusan ini simbolisme sebenarnya yang teman-teman lakukan. Teman-teman coba afirmasi saya. Jadi pada saat ngomong muncul di layar net tuh kelihatan, oh ya gue layak nih dengerin dia. Terima kasih sudah diafirmasi. Itu sebenarnya simbolisme, whether we like it or not. Memang kita hidup di dunia yang penuh dengan simbol-simbol. Jangan lupa secangkir kopi setelah kita siaran. Iya. Sepertinya ada maksud lain. Tapi biar santai. Tunggu dulu. Kita kan ada kemarin kita melihat tweetan dari Mas Rene. Ada 23 tweet mengenai PDI. Power Distance Index. Power Distance Index. Apa sih yang dimaksud terlebih dahulu nih dari PDI? Ini menarik banget. Ada satu orang namanya Gert Hofstede. Ya, dia orang Belanda dan dia mencoba melihat kultur dalam kacamata yang berbeda. Kalau kita ngelihat kultur kan gimana ya cara memaknainya ya. Kalau saya orang Indonesia, saya kalau jabat tangan itu terkadang kalau di kultur tertentu di Jawa bisa 2 tangan, bener nggak? Kalau orang Thai banyak diikutin orang Indonesia juga kalau mengucapkan terima kasih begini. Ya kan, sementara kalau orang US makasih thanks, gitu ngerti nggak? Ya, dia memunculkan variabel-variabel untuk menakar budaya satu negara. Nggak cuma negara ternyata, dia menakar budaya organisasi. Ada 6 dimensi. PDI itu singkatan dari Power Distance Index. Ini hanya satu dari 6 dimensi yang dimunculkan oleh Hofstede. PDI saya bahas kemarin, kenapa? Karena banyak yang berceloteh bahwa Jokowi itu nggak layak dihormatin karena dia pakai nyuruh menterinya itu lari-lari dan pakai baju putih. Saya melihat justru sebaliknya dan ini dibuktikan dengan obrolan-obrolan informal yang saya lakukan dengan banyak teman-teman. Power Distance Index itu merefleksikan begini, kultur itu mendikte bahwa bagaimana power itu, kekuasaan itu dimanifestasikan oleh orang-orang yang punya power. Maka cuma di Indonesia kita melihat
beberapa instansi gitu ya, atau beberapa organisasi ada profesi membawa map kosong. Oh iya. Benar nggak? Kenapa? Dia bawa map, Ngerti yang kenapa? itu. Supaya bosnya kelihatan penting. Iya. Iya kan? Bos nggak mau keluar sebelum dibukain pintunya. Berarti itu simbol juga itu ya? simbol. Tapi itu bukan hanya anak buahnya. Ada juga di DPR gitu teman saya juga keliling-liling bawanya map. Pas saya lihat tuh kosong juga biar kelihatan kerja. Begitu ya Nas? Benar ya Nas? Iya kan? Jadi Hofstede Index yang PDI ini menarik banget loh, Iya. Edian. Semakin tinggi angkanya itu menunjukkan bahwa power itu tidak didistribusikan secara equal. Jadi di atas Di begitu atas. ya. Nah, Indonesia itu termasuk tinggi. Pada saat saya katakan tinggi, bukan berarti secara universal orang-orang Indonesia tuh gila hormat. Enggak. Sama sekali enggak. Saya hanya mengatakan by average ya, orang Indonesia bisa memahami kenapa power itu tidak equal. Nah, problemnya adalah dalam konteks seperti ini yang namanya informasi, relationship jadi terhambat. Kita butuh waktu lama untuk bisa mengatakan ke bos kita bahwa Pak, ada noda di dasinya. Not you gitu ya. Kenapa? Karena nggak enak. Iya sih benar, ada rasa sungkan gitu ya. Makanya ada ya sungken gitu kan. Kalau orang bule kan saya seperti tanya, what is sungken gitu ya. Is you feel embarrassed. Ya malu kita untuk sesuatu yang belum kita perbuat atau belum kita lakukan. Mereka bingung kenapa mesti malu. Ya itulah sungken. Sungken itu ini loh Rene. Sungkenan. Tapi memang kita sendiri begitu yang membuat jarak seperti itu. Tapi sepertinya dengan gaya kepemimpinan kemarin kabinet gitu dipanggil lari-lari gitu dan juga mereka menggunakan baju-baju yang berbeda. Apakah ada simbol lain gitu? Ini kan sesuatu yang baru yang belum kita jelas lihat. Jelas banget. Buat saya jelas kalau anak gini hari bilang jelas bingit gitu ya. Kenapa? Disuruh pakai baju putih, hitam ya, celananya hitam itu apa? Refleksi apa? Saya ingat itu saya pakai waktu zaman saya di ospek dulu. Oh, ya. iya? Iya benar kan? Hari pertama kerja. Iya, saya hari pertama kerja, praktek kerja lapangan biasanya. Jadi dia menurunkan degree level kesakralan. Kalau kita ingat zaman Pak Harto dulu, atau bahkan zaman Pak SBY, kan menteri itu kayak yang manusia super yang dipilih dari sekian ratus juta. Ya. Apakah salah atau enggak? Enggak, itu pilihan aja gitu. Tapi menurut saya langkah Jokowi sih pas banget. Kenapa? Karena dia justru mau membuat bahwa orang-orang yang dia pilih ini bukan manusia tanpa salah. Orang-orang ini dipilih karena mereka mau kerja. Tapi apakah hal itu akan bisa sejalan? Artinya gini, kalau Presiden Joko Widodo kita mungkin tidak meragukan dari jauh sebelum jadi presiden kita sudah melihat memang itu adalah ciri khasnya Presiden Jokowi. Tapi dengan menteri-menteri yang sekarang terpilih dari berbagai latar belakang, ada yang profesional dari partai, politisi yang kita tahu gaya mereka sebelum menjadi menteri tidaklah demikian. Tapi karena melihat pimpinannya seperti seorang Presiden Jokowi, dia harus mau tidak mau mengikuti seperti itu. Apa itu tidak akan menjadi kendala nanti di dalam pelaksanaan? Kita lihat nanti sih, tapi sebenarnya pemimpin itu kan dia share value-nya bukan dengan ngomong, ya, bukan juga dengan sekedar perbuatan, tapi dengan bagaimana apapun yang dia omongkan dan yang dia perbuat itu dirasakan. Nah, teman-teman yang bapak-bapak, ibu-ibu yang sekarang jadi menteri harus bisa dengan segera menyesuaikan diri dengan gaya pemimpinnya. Kenapa? Karena kalau enggak jadinya jomplang. Ya kan, dan itu bisa jadi nggak efektif. Tapi apa memang harus gitu? Kita itu kalau memang mau dekat dengan masyarakat terlihat harus sederhana gitu. Gini, masyarakat yang mana? Ya kan, kalau kita mau pergi ke pesta pernikahan Taipan gitu, ya kan, kita pakai celana pendek nggak boleh masuk, ya kan. Tapi kalau kita mau merangkul masyarakat yang kesehariannya aja nggak pernah pakai baju berkerah, kemudian kita datang pakai baju berkerah dengan ratusan orang sebagai entourage kita, terus kita mengharapkan dia bisa terbuka sama kita. Gimana jadinya? Gitu kan, nggak bisa ngomong. Apakah harus? Enggak juga, tapi lebih mudah pastinya. Kenapa kok Jokowi lebih mudah diterima? Kelihatannya. Karena Jokowi nggak pakai cincin yang miliaran, yang gede-gede gitu. Dan bicaranya yang bicaranya nggak begini-begini gitu ya. Pada saat ngomong pun juga dia jongkok, dia masuk gorong-gorong. Nah, itu simbolisme yang powerful menurut saya. Tapi yang ada di kepala saya nih ya Mas Rene, maksudnya penasaran kalau misalnya masyarakat Indonesia kan kadang suka kaget gitu dengan suatu hal yang baru. Apakah mungkin nggak masyarakat Indonesia tuh kaget, oh
pemimpin saya ini seperti teman saya, kemudian ada resiko nggak di belakangnya? Apakah nanti tidak dihormati sebagaimana seharusnya begitu? Menurut saya hormat itu bukan karena kekuasaan. Hormat itu justru karena reputasi. Hormat itu karena kita sudah melakukan hal-hal yang berimpact untuk orang itu. Saya sangat hormat kepada orang-orang yang titik. Apakah kita hormat pada raja? Kenapa? Karena dia raja. Enggak juga, karena legacy yang diterima oleh raja ini. Dia adalah keturunan dari raja sebelumnya, dan kita punya harapan karena raja sebelumnya keren, dia lebih keren. Tapi Indonesia kan bukan kerajaan. Pada saat seseorang dipilih jadi presiden, yang kita hormati itu adalah kantornya, kursi kepresidenannya. Manusianya akan dihormati apabila dia melakukan kontribusi yang sesuai dengan harapan kita. Karya yang penting. Karya, betul. Rene, tapi saya sempat baca nih dari Twitternya Rene ada mention ini mengenai desakralisasi kekuasaan. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan itu? Dan juga apa dampak positifnya bagi rakyat kita itu dari desakralisasi kekuasaan? Desakralisasi itu artinya begini, pemimpin tuh bisa salah, and it's okay. Tapi dia sadar bahwa dia melakukan kesalahan, dia minta maaf dan dia memperbaiki. Desakralisasi kabinet yang saya maksudkan kemarin itu adalah konteks kabinet itu tidak lagi dibuat sebagai sebuah lembaga yang tidak mungkin salah, ya, yang pasti benar. Enggak, dia bahkan mengatakan ini kabinet yang ya udah kita kerja aja sob. Itu penamaan aja menurut saya, buat saya yang melihat dari jauh keren. Kenapa? Kabinet kerja, titik, nggak usah janji-janji. Kenapa nggak kabinet karya gitu? Ya belum, karyanya mana gitu kan? Iya kan? Pilihan itu menurut saya sesuai untuk mengelola ekspektasi orang-orang yang dia pimpin, kita rakyatnya. Kita kan punya harapan gede banget nih, ya kan? Jangan sampai itu justru harapannya malah dilambungkan lagi, akhirnya nggak kesampaian. Sekarang harapannya dikelola aja. Oke. Kelola harapan, dan harusnya juga mereka yang duduk di sana harus mengelola harapan masyarakat untuk benar-benar mendapatkan kinerjanya itu seperti apa gitu kan. Amin. Karena masyarakat yang saat ini menagih janji. Kami memberikan bukti, bukan janji. Oke, terima kasih banyak Mas Rene sudah berbagi. Nanti kita akan melihat lagi di Twitter kira-kira cuitannya seperti apa. Sure. Dan selanjutnya kita akan melihat sektor maritim yang menjadi salah satu program unggulan dari pemerintahan Jokowi dan JK. Lalu apa saja yang kira-kira akan dikembangkan dalam pemerintahan Jokowi? Kita akan berbincang langsung dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indro Yono Susilo. Tetaplah di Indonesia Morning Show.